ربي زدنا علما نافعا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita di awal pertemuan ini memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tahmid, ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah buka kalimat Al-Qur'an dengan kalimat alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat teriring salam turun untuk baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pada sesi 3 tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang keutamaan melaksanakan syariat amar ma'ruf nahi munkar, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita, dan beliau sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan Islam ini secara sempurna, tidak menambahkan dan tidak mengurangi. Dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terdepan untuk menyampaikan yang ma'ruf dan meninggalkan atau melarang daripada yang munkar. Nah, telah kita sampaikan ada berbagai macam keutamaan padanya. Kemudian juga kaum muslimin yang Allah muliakan, di samping itu mesti kita ketahui bahwa ada peringatan keras dari Allah Azza wa Jalla tentang atau kepada orang yang enggan melaksanakan syariat ini. Sebagaimana dalam beberapa syariat yang lain, Allah Azza wa Jalla memberikan ancaman ketika orang meninggalkannya. Di antaranya adalah salat. Maka siapa yang meninggalkan salat, maka dia terancam dengan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam beberapa syariat yang lain, Allah Azza wa Jalla dalam hal ini tentang amar ma'ruf dan nahi munkar telah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka mereka akan mendapatkan di antara hukuman-hukuman dari Allah Azza wa Jalla. Berkenan dengan firman Allah Azza wa Jalla yang mengatakan, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha tadaitum. Wajib bagi kalian menjaga diri kalian dan jangan sampai wajib bagi kalian menjaga diri kalian, dan orang yang sesat tidak akan menyesatkan, atau orang yang sesat tidak akan memberikan mudarat kepada kalian jika kalian mendapatkan petunjuk. Dalam hal ini Huzaifah mengatakan, idza amartum wa nahaitum. Kesesatan orang-orang sekitar tidak akan mempengaruhi Anda selama Anda melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Tapi ketika Anda sudah tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kesesatan itu akan datang kepada Anda. Dari As-Saddi beliau mengatakan, surah Al-Maidah 105 Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjaga diri kalian. Orang yang sesat tidak akan memberikan mudarat kepada kalian jika kalian mendapatkan petunjuk. Beliau mengatakan, murru bil ma'rufi wanhaw 'anil munkar. Maka daripada itu wajiblah kalian melakukan amar ma'ruf nahi munkar, menyuruh orang, mengajak orang, memotivasi orang, membukakan jalan untuk orang, mereka bisa melakukan perbuatan-perbuatan saleh, amal-amal ibadah, amal-amal kebaikan yang dikenal dalam Islam, yang Allah Azza wa Jalla meridhoinya. Maka wajib bagi seorang mukmin untuk melakukan ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ya ayyuhan nasu la taghtarru biqauli ta'ala 'alaikum anfusakum. Wahai orang-orang, jangan kalian tertipu, terpedaya, salah paham dengan firman Allah yang mengatakan wajib kalian menjaga diri. Fayaqulu ahadukum 'alayya nafsi. Maka kalian sampai mengatakan yang wajib ku jaga cuma diriku, orang lain ku tak peduli. Kata Abu Bakar, jangan sampai salah paham tentang ayat ini.
Wallahu la ta'muranna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa la tasta'milunna 'alaikum syirakum liyasumakum su'al adab. Dan Allah Azza wa Jalla benar-benar telah memerintahkan kita untuk melakukan amar ma'ruf dan melakukan nahi munkar. Kemudian Allah Azza wa Jalla memerintahkan kita untuk menjaga diri dari perbuatan-perbuatan buruk, supaya dengan itu terlaksana amar ma'ruf nahi munkar, lalu kita jaga diri kita dari perbuatan buruk. Apa fungsinya? Supaya Allah ingin menyelamatkan kita dari keburukan azab. Jadi amar ma'ruf nahi munkar, kemudian ada perintah yang ketiga, kita wajib jaga diri dari yang jahat, dari yang buruk. Ini kalau sudah kita kerjakan, liyasumanakum min su'al azab, Allah akan selamatkan kita dari azab yang buruk. Kemudian Allah akan menjanjikan kepada kita menjadi manusia terbaik, fala yastajiba lahum, maka Allah akan memberikan ijabah untuk mereka. Ya. Imam Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, la yadurrukum dhalalu man dhalla idza antum laziltum al-amala bit-ta'ah. Siapapun yang sesat, siapapun yang mereka jahat, tidak akan memberikan mudarat atau keburukan kepada kalian selama kalian itu melaksanakan atau mengamalkan ketaatan kepada Allah. Jadi kuncinya kita dijaga Allah itu adalah ketaatan. Ketika ketaatan itu lepas dari diri kita, maka orang-orang yang jahat akan bisa mempengaruhi dengan kejahatannya untuk kita. Tapi kalau kita tetap dalam ketaatan, sejahat-jahatnya manusia, maka mereka tidak akan bisa memberikan pengaruh kepada kita kecuali apa yang Allah kehendaki. Masyarul muslimin yang Allah muliakan, wadaitum fi man dhalla minan nasi ma alzamakumullahu ta'ala bihi fihi min fardil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar alladhi yuraqibuhu aw yuhawilu ruqubah. Maka wajiblah kalian menunaikan kepada orang yang sesat tersebut apa yang Allah telah wajibkan kepada kalian. Berupa apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau ada di sekitar kita kaum muslimin yang dia itu melenceng dari syariat, apa yang harus kita lakukan? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Itu hak mereka. Yang sekiranya kita tinggalkan, kita melakukan pelanggaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal akhdhu ala yadayhi idza rama zulman lil muslim aw muahidan wa mana'ahu minhu fa aban nuzu'a min dhalik. Wala dhaira 'alaikum fi tamaddihi fi ghaibihi wa dhalalihi idza antum muhtadaitum wa addaitum haqqallahi ta'ala fihi. Lianna Allah Ta'ala amara al-mu'minin an yaqumu bil qisti wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa wa min al-qiyami bil qisti al-'aqdu 'ala yadi adh-dhalim wa min at-ta'awun 'alal birri wat taqwa al-amru bil ma'ruf. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan lebih lanjut bahwa orang yang mendapati saudaranya dalam kesesatan, dalam keburukan, dalam kemaksiatan jauh dari Allah, wajib baginya untuk mengambil tangan orang tersebut, karena orang tersebut sedang berbuat zalim. Maka orang lain atau kita wajib menyelamatkannya dari kezalimannya. Ya. Tarik tangannya. Ya, ini bahasa kiasan, jangan biarkan dia. Wala dhayra 'alaikum fi tamaddihi fi ghaibihi wa dhalalihi maka tidak akan mudarat bagi kalian selama kalian melaksanakan itu. Ya, selama kalian melaksanakan itu, sebab kalian berada di atas petunjuk Allah Azza wa Jalla dan sedang menunaikan hak Allah. Jadi dalam amar ma'ruf nahi munkar di situ ternyata ada hak Allah Azza wa Jalla yang harus kita tunaikan. Kemudian lianna Allah, karena Allah telah memerintahkan kaum mukminin untuk berlaku adil dan saling tolong menolong dalam perbuatan baik dan takwa. Dan di antara bentuk keadilan itu adalah menyelamatkan tangan orang yang berbuat zalim. Menyelamatkan tangan orang yang berbuat zalim.
Pernah suatu ketika Nabi mengatakan unsur akhaka zaliman aw mazlumah. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim ataupun ketika dia menjadi korban kezaliman. Para sahabat bertanya, kalau korban kezaliman kami paham ya Rasulullah, tapi kalau orang zalim kenapa kami harus tolong? Bagaimana kami menolongnya? Maka kata Nabi SAW, cegah dia dari kezalimannya. Maka begitu cara kita menolong orang tersebut. Nah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan karena Allah memerintahkan kaum mukmin untuk berlaku adil, dan di antara berlaku adil itu adalah menolong, mengambil tangan orang yang zalim itu, membimbingnya. Wa minat ta'awuni 'alal birri, dan di antara bentuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa adalah menyuruh berbuat ma'ruf. Kaum muslimin yang Allah muliakan, jangan pernah sepelekan ucapan yang lahir dari hati karena Allah. Tidak sedikit orang yang mendapatkan hidayah dari ucapan yang sederhana, yang mungkin orang yang berucap tidak menyangka kalau dia sedang mengantarkan hidayah untuk orang itu. Tidak sedikit. 1, 2, 3 patah kata yang dia sampaikan mengena di hatinya. Lalu dengan itu dia mendapatkan hidayah dari Allah, ingin kembali kepada Allah. Dia tinggalkan perbuatan dosanya dan dia ingin kembali ke jalan Allah. Makanya salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada umat ini adalah ketika umat ini terikat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka memiliki silatul ukhuwah, yaitu ikatan ukhuwah Islamiyah, di mana hak muslim kepada muslim yang lain adalah at-tanasuh fid din, saling menerima dan memberi nasihat. Dan salah satu nikmat yang Allah berikan untuk orang muslim di dunia ini adalah ketika dia berteman dengan orang salih. Ketika dia berteman dengan orang salih, orang yang dia takut kepada Allah Azza wa Jalla, yang dia tidak membiarkan dirinya dan saudaranya berada di dalam azab Allah Azza wa Jalla. Berteman dengan orang-orang salih, karena berteman dengan orang-orang salih akan mendapatkan aroma yang wangi. Dia akan memberikan manfaat kepada kita dengan minimal contoh yang dia perbuat. Mencontohnya, dia tidak berkata-kata sama kita, dia tidak memberikan apa-apa kepada kita, tapi bertemannya kita dengan mereka menjadikan kita teringat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat senyumnya saja, lihat ketemu dia saja, kita sudah ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati yang Allah satukan satu sama lain karena keimanan. Maka jangan pernah dilepas sahabat seperti ini. Meskipun Allah Azza wa Jalla memberikan ujian kepadanya dalam urusan dunia, mungkin dia sedang sakit, mungkin dia sakit, mungkin dia dapat celaan dari orang, atau tata hartanya adalah harta yang kurang, dan lain sebagainya. Tapi lihatlah nilai keimanan yang ada pada dirinya. Karena Allah Azza wa Jalla meridhai orang yang saling mencintai satu sama lain karena Allah. Dan Allah akan menghimpun seseorang bersama sahabatnya nanti di akhirat. Ketika sahabatnya dimasukkan ke dalam surga, maka sahabat yang lain akan dimasukkan Allah juga bersamanya di dalam surga. Karena orang yang masuk surga dan dia punya sahabat yang salih tidak akan berhenti meminta kepada Allah dengan mengatakan, ya Rabb, berikan aku izin syafaat untuk membawa sahabatku ke dalam surga. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, wa hadha ma tazaharat bihil akhbaru an Rasulillah, dan begitulah yang nyata dari khabar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perintahnya untuk berbuat ma'ruf dan larangannya untuk meninggalkan yang perintah untuk perbuatan yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar. Walau kana lin-nasi tarka dzalik, seandainya manusia meninggalkan hal itu, maka lam yakun lil amri bihi ma'nan illa fil halil lati rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarka dzalik. Seandainya manusia itu dibolehkan untuk meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama kali orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar. Andaikan manusia itu diberikan rukhsah untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, maka Rasulullah adalah orang yang pertama kali
melakukan untuk meninggalkan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Dan ini tidak mungkin, tidak pernah terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin yang Allah muliakan. Ya, ini ancaman keras ya bagi yang meninggalkan ma'ruf nahi munkar. Baik, kemudian poin berikutnya, tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar la yakunu fi halatin khassah. Ya. Ada beberapa kondisi yang mana amar ma'ruf nahi munkar itu boleh ditunda. Ya, boleh ditunda. Tarkul amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar yakunu sa'iqan indama taksurul munkarat wa ta'um wa yakunul amru wan nahyu waqtuha ghairu nafi'in fahina dzalik la yadurru dhalalud dhalin kama fi sunan at-Tirmidzi min hadithi Abi Umayyah Asy-Sya'bani qala ataitu Aba Tha'labah Al-Khashani faqultu lahu kaifa tasna'u fi hadhihi al-ayah qala ayyatu ayah qawlu sallallahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum qala amma wallahi laqad sa'altu anha khabiran sa'altu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala bal tamuru bil ma'ruf wa tanahaw 'anil munkar hatta idza ra'aita syuhhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharatan wa ijaba kulli dhi ra'yi bi ra'yi fa'alaika bi khassati nafsik wa da'il awwam fa inna min wara'ikum ayyaman as-sabiru fihinna mithlul qabidi 'alal jamad lil 'amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna ka'amalikum. Wa qala Abdullah ibn Mubarak wa zada ghairu utbah qila ya Rasulullah ajru 50 rajulan minna aw minhum qala bal min ajri 50 minkum. Meninggalkan perbuatan ma'ruf dan nahi, perintah kepada yang ma'ruf dan nahi munkar, dakwah yakunu sa'igan, itu berlaku ketika ya kapankah apakah ada rukhsah seseorang itu meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar? Nah, ini pertanyaan yang ya yang yang akan kita jawab. Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar itu diperbolehkan, ditunda ketika kemungkaran itu sudah terlalu merajalela. Ya, misalkan di suatu kampung sudah terlalu merajalela. Pertama, dan ini kita harus tuntas ya. Wa yakunul amru wan nahyu waqtuha ghairu nafi. Di mana ketika amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan saat itu, maka tidak akan memberikan manfaat. Ya, ketika lakukan amar ma'ruf nahi munkar saat itu, maka tidak memberikan manfaat. Fahina idzin la yadurru dhalalud dhalin. Maka ketika itu amar ma'ruf nahi munkar ini ketika ditinggalkan, bagi orang yang beriman, perbuatan dhalal, perbuatan sesat yang dilakukan oleh orang-orang tersebut tidak membahayakan mereka. Ya, jadi pada dasarnya ketika ada orang yang berbuat jahat, sesat, lalu kita ada di tengah-tengahnya, ya, dan kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka kesesatan mereka itu akan berpengaruh kepada kita. Sebab apa? Kita tidak melakukan tiga hal tadi: amar ma'ruf nahi munkar dan menjaga diri dari perbuatan jahat. Menjaga diri perbuatan jahat kita lakukan, tapi amar ma'ruf nahi munkarnya kita tinggalkan. Maka ketika itu kita akan mendapatkan kesesatan, kita akan mendapatkan dampak. Nah, tetapi akan berbeda hal ketika sudah mengakar kuat, kemudian ya tentu amar ma'ruf nahi munkar ini bertahap-tahap ya. Ketika sudah mengakar kuat, sudah menjadi merajalela, kita handaikan menyampaikan ma'ruf nahi munkar saat itu juga tidak bermanfaat sama sekali. Maka di saat itu kita lepas daripada kesesatan orang-orang yang sesat, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abu Umayyah Asy-Sya'bani. Beliau pernah berkata, aku pernah mendatangi Abu Tha'labah, lalu aku mengatakan kepadanya, kata Abu Umayyah Asy-Sya'bani, apa yang kau pahami tentang ayat Allah? Ayat yang mana? Kata
Abu Sa'labah. Lalu Abu Umayyah menyampaikan sebuah firman Allah surah Al-Maidah 105. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat ketika atau apabila kalian telah mendapatkan petunjuk atau hidayah. Lalu Abu Sa'labah mengatakan, demi Allah, aku pernah menanyakan hal ini. Aku pernah menanyakan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau berkata, bahkan kalian tetap melakukan amar ma'ruf dan tetap meninggalkan yang amar ma'ruf dan melakukan nahi mungkar. Balik tumiru bil ma'ruf wa tanahau 'anil munkar. Kalian tetap diperintahkan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, kata Rasulullah. Karena ayat ini ya, kalau dipahami secara zahir, maka tak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Asalkan kita sudah pakai petunjuk, kita sudah selamat, tidak berbuat jahat, kita sudah taat, maka orang sesat biarin aja, mereka akan memberikan dampak pada kita. Itu zahir ayat. Tapi ketika ditanyakan kepada Rasulullah, apakah begitu maknanya ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Balik tumiru, akan tetapi kalian tetap diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sampai beliau memberikan beberapa contoh kasus. Idza ra'aita syuhan muta'an. Ya, kalau kalian melihat ada orang bakhil yang dia itu ditaati. Satu contoh kasus. Wa hawan muttaba'an. Yang kedua, melihat ada hawa nafsu yang selalu diikuti. Kemudian yang ketiga, wa dunyan mu'thiratan, dunia yang memberikan dampak. Yang keempat, wa ijaba kulli dhi ra'yin bi ra'yi, adanya takjub pada setiap orang yang punya pendapat dengan pendapatnya. Maka kata beliau, fa'alaika bi khasati nafsik, maka di saat itu kalian jagalah, perhatikan diri kalian. Ya, perhatikan diri kalian. Wada'il awam, ya, tinggalkan orang-orang awam. Fa inna min waraikum ayyaman, karena di setelah kalian ini akan ada hari-hari as-sabiru fihinna mithlul qabid 'alal jamar, di mana orang yang bersabar terhadap fitnah-fitnah yang ada, mereka seperti orang yang menggenggam batu bara. Lil amili fihinna mithlu ajri 50 rajulan, di mana orang yang beramal pada zaman tersebut mereka mendapatkan seperti orang yang punya pahala 50 laki-laki yang mereka beramal seperti amal kalian. Lalu Abdullah ibn Mubarak mengatakan, ya, ada perawi selain Utbah yang menambahkan di dalam riwayatnya, maka dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah pahalanya itu pahala 50 orang dari kami atau dari mereka? 50 orang dari amalan kami, yaitu para sahabat, atau amalan mereka, orang pada masa itu? Kata Rasulullah, tidak, tetapi berasal yaitu pahala 50 orang dari amalan kalian. Ya. Baik, kita dudukkan hadis ini. Masyaallah muslimin yang Allah muliakan, ketika berbicara tentang ayat surah Al-Maidah 105 ini, Nabi menjelaskan kepada para sahabat, ya, terutama kepada Abu Sa'labah yang bertanya, kalian tetap diperintahkan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar sampai kalian kalau menemukan, ya, hatta idza ra'aita, sampai kalian jika menemukan syuhan muta'an. Ya, syuhan ini artinya adalah orang yang bakhil, sangat-sangat bakhil. Apa bedanya syuh sama bakhil, Pak? Di dalam Al-Quran itu ada dua kata pelit, ya, dan tetapi menggunakan kosakata yang berbeda. Yang kita sering kenal pelit itu dalam bahasanya bakhil, ya. Tetapi ada dalam bahasa yang lain, kosakata yang lain namanya adalah syahih, bukan bakhil. Kalau bakhil, dia pelit, ya, kepada orang lain, itu bakhil. Punya makanan pokoknya buat dia sendiri. Dia tidak pelit pada dirinya, tapi pelit pada orang lain, itu bakhil. Kalau syahih itu lebih parah. Dia pelit kepada orang lain dan pelit kepada dirinya sendiri.
dan dua-duanya tercela, tapi syahih lebih tercela. Ya. Daripada dia makan makanan ini, lebih baik dia nggak makan. Padahal dia butuh. Lebih baik saya sakit daripada saya makan. Akhirnya terbuang. Misalkan begitu. Punya uang, daripada saya harus berobat, uang saya kepakai, udah lebih baik saya nggak berobat. Akhirnya dia mau menahan sakitnya, sementara dia bisa berobat dengan uang tersebut. Ya, ini namanya syahih. Dia pelit kepada dirinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Nah, kata Nabi, kalau kalian melihat ada orang yang pelit seperti ini, yaitu syahih, dan dia diikuti orang, ya, punya pengikut yang banyak. Biasa kalau syahih ini, ya, tidak mesti orang itu punya harta. Ada orang yang udah miskin, syahih lagi, ini parah ini. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada orang kaya syahih. Dia pelit kepada orang lain dan pelit kepada dirinya sendiri. Dia punya harta, tapi dia pelit pada dirinya sendiri. Ya, termasuk kepada keluarganya, ya, kepada anak istrinya, dia pelit. Ya, sebagaimana Abu Sufyan syahih, dia pelit kepada keluarganya sampai ya istrinya mengambil uang dari kantong suaminya, lalu bertanya kepada Rasulullah, apakah saya berdosa? Maka kata Nabi, kau tak berdosa selama engkau mengambil yang mencukupi untukmu. Ya, karena itu ada hak istri di sana. Nah, kaum muslimin yang Allah muliakan, maka kasusnya kalau menemukan orang seperti ini, kemudian orang-orang yang punya hawa nafsu lalu diikuti terus. Ya, seorang yang punya kuasa, dia punya pengikut. Kemudian berkenan dengan dunia yang memberikan dampak, dan tentang kagumnya seseorang dengan pendapatnya sendiri. Maka kata Rasulullah, kalau sudah seperti ini kondisi masyarakat, ya, itu kejadian kepada mereka sendiri, fa'alaika bi khasati nafsik, maka hendaklah engkau perhatikan tentang dirimu. Ya, jangan sampai kondisi yang seperti ini mempengaruhi kita untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian kata Rasulullah SAW, ketika zaman fitnah seperti ini, munculnya ke berbagai macam kemaksiatan dan dosa, maka ketika itu orang yang beramal pada saat itu dengan agamanya seperti orang yang memegang batu bara di genggaman tangannya, dan dia akan mendapatkan pahala 50 orang seperti pahalanya para sahabat ridwanullah alaihim. Kaum muslimin yang Allah muliakan. Baik, Al-Qurtubi mengatakan, boleh yajuzu an yakuna urida bihi zaman alladhi yata'addar fihi al-amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar fa yunkiru bi qalbi. Ketika pada zaman dia memang tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, maka orang itu mengingkari dengan hatinya, wastaghilu bi islahi nafsi, dan dia sibukkan dirinya dengan memperbaiki diri. Jabir bin Nufair mengatakan, aku pernah dalam satu halaqah yang di dalamnya itu ada sahabat Nabi SAW, dan aku adalah orang yang paling junior. Lalu mereka saling mengingatkan satu sama lain tentang amar ma'ruf dan nahi munkar. Lalu aku berkata, bukankah Allah mengatakan di dalam surah Al-Maidah, wahai orang-orang yang beriman, wajib kalian menjaga diri kalian, jagalah diri kalian, tidak akan membahayakan kalian orang yang sesat selama kalian mendapatkan petunjuk. Artinya kalau sudah punya iman dan amal, walaupun kita tak berdakwah, kita akan selamat. Maka faqbalu alayya bilisanin wahid, para sahabat tadi semua menghadap kepadaku dan menyampaikan satu kata yang sama. Mereka mengatakan, tanzau ayatan minal Qur'an la ta'rifuha wa la tadri ma ta'wiluha. Engkau telah mencomot ayat dari Al-Quran yang kau tidak mengetahui artinya dan kau tidak memahami maknanya. Fatamannaitu anni lam akun takallamtu, maka ketika itu pun aku terdiam, tidak mau berbicara. Lalu mereka pun saling berbincang. Maka ketika mereka mulai berdiri, mereka berkata, sesungguhnya engkau masih anak kecil, wahai anak, gitu ya. Wa innaka naza'ta ayatan wa la tadri ma hiya. Engkau telah menyampaikan satu ayat dan kau sendiri belum paham tentang ayat itu. Semoga asa an tudrika zalika zaman, ya. Idza ra'aita syuhan mutan wa hawan muta wa ijaba kulli zi alim fa 'alaika bi nafsika la yadurrukum man dhalla idza tadaita.
Ya, semoga jadi para sahabat mengatakan begini. Ya, semoga engkau mendapatkan di masa itu ketika engkau melihat ya yang seperti tadi kebakhilan yang merajalela, maksudnya begitu. Kebakilan yang merajalela, hawa nafsu yang diikuti, orang yang sombong dengan pendapatnya masing-masing. Ketika fitnah ini muncul pada zaman tersebut, maka kata para sahabat, maka di saat itu engkau jagalah dirimu sendiri. Ya. Ketika tiba zaman di mana kebakilan itu diikuti, ya orang punya semua sifat bakhil. Ya. Kemudian hawa nafsu diikuti, kemudian orang takjub dengan pendapatnya masing-masing dan seterusnya. Maka kalau sudah tiba zaman seperti ini, udah kamu hati-hati, cukup engkau perhatikan dirimu sendiri. La yadurruka man dhalla, maka ketika itu engkau tidak akan dibahayakan karena engkau mendapatkan petunjuk. Jadi maksud ayat surah Al-Maidah 105 itu adalah pada zaman tertentu, ketika orang-orang sudah merajalela ya, udah ngikutin nafsunya saja, semua di mana bakhil, tidak peduli, egois ya. Tidak peduli lagi dengan orang lain. Udah menjadi apa ya? Tabiat secara mendunia. Ya, maka ketika seperti itu, perhatikan dirimu sendiri gitu. Baik kaum muslimin yang Allah muliakan. Kita tambahkan sedikit lagi. Hukuman ya, ancaman terhadap dengan hukuman kepada orang yang meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa yadullu ala dzalik, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Qais bin Abi Hazim, ya, maka menunjukkan tentang riwayat ini. Beliau mengatakan Abu Bakar pernah naik ke atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memuji Allah, Azza wa Jalla. Kemudian beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya kalian membaca ayat dari kitabullah." Ya, kalian membaca ayat dari kitabullah, lalu kalian menganggap ayat tersebut sebagai rukhsah dari Allah untuk kalian, sementara Allah ya, wallahi demi Allah, sementara Allah wallahu ma anzalallahu fi kitabi asyadda minha, sementara Allah Azza wa Jalla tidak memahamkan kepada kalian seperti itu ya. Ayatnya adalah wahai orang-orang yang beriman, Al-Maidah surah 105 yang tadi. Jadi Abu Bakar sudah memahami kondisinya, akan ada orang-orang yang berdasarkan ayat ini mereka tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi diingatkan, kalian banyak salah paham tentang ayat-ayat ini, maka hati-hati. Kemudian kaum muslimin yang Allah muliakan, kita akan sampaikan beberapa syubhat yang mana dengan adanya syubhat ini orang tidak mau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Sebagian orang mengatakan, ya saya nggak layak untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar karena saya sendiri sering lalai dari perbuatan yang ma'ruf. Saya sendiri sering lalai ya melakukan perbuatan yang terlarang. Jadi bagaimana mungkin saya bisa nyuruh orang berbuat ma'ruf, mencegah dari yang munkar, tapi saya sendiri melakukannya. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun." Orang yang punya syubhat ini mereka punya dalil. Kan Allah mengatakan di surah Al-Baqarah 44, "Apakah kalian menyuruh orang untuk berbuat takwa, berbuat baik, sementara kalian lupa tentang diri kalian dan kalian membaca kitabullah? Di mana kalian? Ya, bagaimana kalian tidak berakal?" Kata Allah Ta'ala. Jadi Al-Baqarah ayat 44 celaan di dalamnya terhadap orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tapi dia sendiri melupakan dirinya. Nah, karena berdasarkan firman Allah ini, ada sebagian orang, saya nggak mau dakwah, saya nggak mau nasihati orang, saya nggak mau amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian ada fitnah yang lain di dalam surah As-Saff ayat 2 sampai 4. Ini jadi syubhat baginya. Ayatnya benar tapi salah memahami. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang beriman, kalian kenapa mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Sungguh besar murka di sisi Allah ketika kalian berkata tentang apa yang tidak kalian kerjakan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalannya satu saf, seperti bangunan-bangunan yang tersusun rapi.
Lalu ada orang yang berhadapan dengan hadis ini, kalau gitu saya nggak perlu dakwah lagi. Saya tidak perlu dakwah, saya nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar, nanti saya malah dimurkai Allah karena saya sendiri masih melakukan perbuatan dosa. Kemudian ada juga dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, didatangkan seseorang pada hari kiamat, lalu dia dilemparkan ke dalam api neraka, maka dia berputar-putar di dalam api tersebut seperti berputar-putarnya keledai di tempat penggilingan. Lalu penduduk neraka yang ada di sekitar menghampirinya, lalu mereka berkata, wahai fulan, kenapa engkau bisa begini? Bukankah di dunia dulu engkau menyuruh kami berbuat yang ma'ruf dan mencegah kami, larang kami dari perbuatan mungkar? Lalu laki-laki itu berkata, iya, dulu kuperintahkan kalian kepada yang ma'ruf, tapi aku tidak melakukannya. Dan dulu kalian ku larang dari perbuatan yang mungkar, tapi justru aku melakukannya. Jadi berdasarkan hadis ini, bahaya sekali orang berbuat ma'ruf nahi mungkar, dan saya tak mau seperti itu. Ini syubhatnya. Dalilnya benar Al-Quran, dalilnya benar hadis sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah ini menjadikan diperbolehkannya orang untuk tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Ya. Nah, ini ada jawabannya. Ar-raddu ala syubhat, ya, jawaban atas syubhat yang dimaksud tadi. Yang pertama, ancaman dari Allah tersebut, al-wa'idu ala tarkil ma'ruf wa laysa ala al-amri bil ma'ruf. Ya. Yang pertama, ancaman dari Allah Azza wa Jalla itu ketika seseorang meninggalkan yang ma'ruf. Itu dia. Ya. Jadi hukuman itu diberikan kepada ketika orang itu meninggalkan yang ma'ruf, bukan ketika orang itu sedang menyuruh kepada yang ma'ruf. Beda ya Pak ya. Jadi ketika orang itu sedang berdakwah, dia nggak tercela. Tapi di saat dia meninggalkan amal soleh itu tercelanya karena dia meninggalkan amal solehnya, bukan karena dakwahnya. Nah, tadi dipahami apa? Saya berdakwah, tapi saya belum melakukan, berarti saya tercela karena saya berdakwah. Salah. Dakwahnya enggak tercela, tapi dia meninggalkan ma'rufnya itu yang tercela. La syakka, tidak diragukan lagi bahwa di dalam ayat-ayat dan hadis-hadis terdapat ancaman keras. Akan tetapi kita harus teliti bahwa yang dimaksud dalam hadis dan ayat yang menyebutkan ancaman keras tersebut adalah untuk orang-orang yang meninggalkan yang ma'ruf. Ya, meninggalkan yang ma'ruf. Jadi celaan itu ketika dia meninggalkan yang ma'rufnya tersebut. Sesungguhnya celaan dalam ayat Al-Baqarah ayat 44 tadi, apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian? Innama huwa ala tarkil bir wala alal amri bil bir. Ingat bahwa celaan dalam ayat ini yang menyebutkan kalian kok nyuruh orang berbuat baik tapi kalian lupa pada diri kalian, kata Allah. Ingat, maksud dari ayat ini adalah celaan itu ketika seseorang itu meninggalkan kebaikan, bukan celaan itu ketika orang itu melarang dari menyuruh kepada kebaikan. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah keliru dalam menyampaikan atau tidak salah pahami ya Pak ya. Jadi di saat saya berdakwah, Pak, Ibu, ayo kita berinfak, tapi saya tak berinfak, maka ketika saya mengajak ayo kita berinfak, apakah saya berdosa? Tidak. Itu tidak ada celaan di situ. Tapi celahnya kapan? Ngapain saya berinfak? Nah, saya meninggalkan infak itu saya dicela oleh Allah. Jadi tidak melarang kita dengan kondisi ini kita terus beramar ma'ruf nahi mungkar. Terus karena di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal satu hal lagi yang harus kita lakukan, yaitu tidak meninggalkan yang ma'ruf supaya celaan Allah itu tidak tersematkan pada kita. Belum bisa pahami ya Pak ya? Sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir rahimahullah, walaysal muradu zammum ala amrihim bil birri ma'a tarkihim lahu, fa innal amra bil ma'rufi ma'rufun wa huwa wajibun 'alal 'alim, walakinnal wajib wal aula bil 'alim an yaf'alahu ma'a min amrihim
ma'aman amarahum bihi wa la yakhtalifu anhum. Ini jelas sekali perkataan Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir rahimahullah tentang ayat surah Al-Baqarah 44 ini, tidaklah yang dimaksud dalam ayat ini Allah mencela mereka yang menyuruh kepada kebaikan, namun mereka menyuruh kepada kebaikan, bersamaan dengan itu mereka pun meninggalkan kebaikan. Karena menyuruh kepada kebaikan itu adalah amal baik. Menyuruh kepada kebaikan itu adalah perbuatan baik, akan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah memerintahkan manusia untuk menyuruh kepada kebaikan. Siapa ya? Dan itu wajib bagi orang yang alim, yang tahu tentang ilmu itu. Akan tetapi bagi orang yang tahu tentang ilmu tersebut, setelah dia menyampaikan, yuk kita lakukan, yuk kita amalkan, maka yang paling utama bagi dia adalah juga mengerjakan amalan tersebut bersama orang-orang yang dia suruh untuk mengerjakannya. Jangan dia selisihi. Ya. Jadi celaan itu kapan terjadi? Untuk siapa? Untuk mereka yang meninggalkan perbuatan ma'rufnya. Jadi dakwahnya enggak tercela. Dakwahnya enggak tercela. Tapi dia meninggalkan isi dakwah itu yang dia situ mendapatkan celaan dari Allah. Ya tanpa dia berdakwah pun, kalau dia meninggalkan kebaikan dia tercela juga. Paham ya Pak ya? Ketika orang itu tidak berdakwah, kemudian dia tidak melakukan amal soleh, dia tercela juga dengan itu. Jadi ketercelaannya itu adalah ketika dia tidak melakukan amal soleh tersebut. Ya. Jadi dua poin yang berbeda, amar ma'ruf, kemudian meninggalkan yang ma'ruf, meninggalkan yang ma'ruf. Ini poin yang berbeda, bab yang berbeda. Baik. Al-Qurtubi mengatakan di dalam ayat ini, tentang ayat ini, ketahuilah waffaqakallah. Ketahuilah semoga Allah memberikan taufik kepada kita bahwasannya ya at-taubih, ya celaan di dalam ayat ini bisa babi tarki fi'lil birri la bisa babil amri bil birri. Perlu dipahami, celaan dalam ayat ini adalah disebabkan orang itu meninggalkan perbuatan ma'rufnya, bukan disebabkan karena dia telah menyuruh kepada yang ma'ruf. Wahai manusia, apakah kalian menyuruh orang berbuat baik dan kalian tak melakukannya? Kurang lebih begitu mana ayatnya. Nah, kata Imam Al-Qurtubi, harus kita pahami, ayat itu mengandung celaan kepada orang yang tidak berbuat ma'ruf, bukan celaan kepada orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf. Jadi dakwahnya enggak tercela. Tercelanya kapan? Ketika dia meninggalkan perbuatan itu. Gitu Pak ya. Tanpa dakwah pun kalau dia meninggalkan perbuatan maksiat itu dia tercela juga. Tercela juga. Nah, begitu. Jadi ini tidak menjadi alasan bagi orang untuk tidak beramar ma'ruf nahi munkar. Walihada dzammallahu ta'ala fi kitabi qauman kanu ya'muruna bi a'malil birri wa la ya'maluna biha. Ya, maka daripada itu Allah mencela orang yang di dalam kitabnya kaum yang mereka menyuruh kepada amal ma'ruf tapi tidak mengamalkannya. Ya. Wa bakhahum bihi tawbiqan yutla ala tulid dahri ila yaumil qiyamah. Ya, ini tercela sampai hari kiamat. Baik, satu lagi tentang hal ini. Dalam hadis Usamah radhiyallahu anhu kita temukan bahwasanya orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan orang yang diperintahkan ijtama'ata finnar, mereka dua-duanya di dalam api neraka. Ya, tadi ada pendakwah dalam hadis Usamah, dia masuk ke dalam neraka, kemudian dia mengelilingi penggilingan, terburai isi perutnya. Lalu orang bertanya, kau kan dulu yang nyuruh amar ma'ruf nahi munkar, tapi kenapa kamu ada di sini? Nyata dijawab, ya dulu saya nyuruh kepada yang ma'ruf tapi saya meninggalkan. Dulu saya menyuruh mencegah dari yang munkar tapi saya melakukan.
Nah, dalam hadis Usamah ini, baik yang mendakwahkan ataupun objek dakwahnya sama-sama di neraka. Ya, dai dan mad'unya sama-sama di neraka saat itu. Ya, istilahnya ustadz sama jamaahnya sama-sama di neraka. Yang mendengarkan di neraka, yang menyampaikan di neraka satu, karena posisi mereka dalam neraka, bukan di dalam surga, kan begitu. Maka kita najidu anal amira wal ma'mur ijtama'ata fil nar. Kita dapati orang yang berdakwah dan orang yang didakwakan mereka ada di dalam neraka. Nah, ini baru dijelaskan penyebabnya. Bukan karena mendengarkan dakwah jadi masuk neraka, dan bukan juga karena dia berdakwah orang masuk neraka, bukan gitu maknanya. Fal ma'muru li annahu lam yatamassal ma umira bih. Orang yang didakwah itu masuk neraka karena dia tidak mengamalkan apa yang dia dengar dari dakwahnya yang didakwahkan. Wal amiru li annahu lam yaf'al ma ya'murun nasu bih. Sementara orang yang berdakwah itu dia dihukum di neraka karena tidak mengerjakan apa yang dia suruh orang mengerjakannya. Jadi celaannya itulah karena dia tidak beramal, karena dia meninggalkan amal. Walam yajtanib ma yanhahum anhu, dan dia tidak mencegah diri dari melakukan apa yang dia larang orang melakukan. Wa qala At-Tabari, maka Imam Tabari mengatakan, fa in qila kaifa sara al-ma'muruna bil ma'rufi fi hadits Usama al-mazkur fi an-nar, al-jawab annahum lam yatamassalu ma umiru bih fa uzibu bi ma'siyatihim wa uziba amiruhum biqaunihi yaf'alu ma yanhahum anhu. Ya, pas ditanyain bagaimana ini, ya penjelasannya tentang orang yang diperintah, orang yang menyuruh, orang yang berdakwah dan orang yang didakwakan dalam neraka, maka dikatakan bahwa jawabannya sebab mereka tidak mengamalkan apa yang diperintahkan kepada mereka, maka diazablah mereka karena kemaksiatan itu. Sementara orang yang menyuruh, dia diazab oleh sebab dia mengerjakan larangan yang dia larang. Masyiral muslimin yang Allah muliakan. Ya, jadi ini bukan menjadi asbab bagi orang untuk meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, tapi ini sebagai motivasi bagi setiap yang berdakwah, yang menasihati, hendaklah dia yang mengamalkan nasihat itu sendiri. Ikhwani wa akhwati yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Terkait hal ini, maka kewajiban bagi seorang muslim dalam amar ma'ruf nahi munkar itu, pertama, dia juga mengerjakan yang ma'ruf dan menjauhi yang munkar. Dia menyuruh orang, dia berdakwah, tapi dia wajib juga melakukan apa yang dia dakwahkan. Ya. Nah, inilah kewajiban, dua kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang dai, oleh orang yang menasihati. Ya, meninggalkan larangan yang dia larang, kemudian mengerjakan apa yang dia perintahkan atau yang dia dakwahkan. Baik, ikhwani wa akhwati yang Allah muliakan, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini satu hal yang kita dapat ambil dalam syubhat kali ini, berkenan orang yang tidak mau berdakwah karena alasan Allah mencela orang yang tidak beramal dengan dakwahnya. Ini bukan menjadi argumentasi orang untuk meninggalkan dakwah, tapi ini justru menguatkan dirinya harus tetap berdakwah. Yang dia lakukan setelah dia berdakwah adalah mengamalkan juga apa yang dia dakwahkan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada faedah dalam penyampaian kita kali ini. Kami menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.